Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku semua, pada pembelajaran 4 kali ini kita akan membahas tentang membiasakan akhlak terpuji. Akhlak terpuji ini merupakan salah satu akhlak yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi uswah atau teladan bagi seluruh umat manusia. Beliau adalah manusia agung yang mengajarkan kepada umatnya tentang tata cara hidup dengan akhlak yang mulia. Dalam mengajarkan kemuliaan akhlak, beliau tidak hanya bertutur dan memberi perintah. Rasulullah SAW menjadikan pribadinya sebagai uswah atau contoh bagi umat. Nah, di antara akhlak terpuji yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu sifat pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa akhlak terpuji yang dicontohkan oleh Rasulullah tersebut. Coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, gambar tersebut merupakan salah satu gambar contoh akhlak-akhlak terpuji yang bisa kita teladani dari Rasulullah SAW. Agar kalian lebih memahami, simak video berikut sampai selesai. Seperti biasa, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang berbagai macam akhlak terpuji, terlebih dahulu kita pahami peta konsep pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah tentang sikap pemaaf, mulai dari pengertian, dalil, contoh, dan hikmah di balik sikap pemaaf. Yang kedua, sifat tanggung jawab, mulai dari pengertian, dalil, contoh, dan hikmah. Dan yang ketiga adalah sikap bijaksana, meliputi pengertian, dalil, contoh, dan hikmah. Dan yang terakhir tentu saja adalah sikap adil. Baiklah anak-anakku semua, langsung saja kita akan belajar yang pertama tentang definisi dari pemaaf. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Maaf secara bahasa artinya adalah pengampunan atau pembebasan dari hukuman karena kesalahan. Nah, maaf dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-afwu yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, artinya menghapus atau terhapus, maksudnya adalah menghapus luka dalam hati kita karena suatu kesalahan. Di dalam bergaul setiap hari, disengaja ataupun tidak disengaja, pasti kita pernah berbuat salah kepada orang lain. Maka sebagai orang yang beriman dan memiliki etika, moral, dalam akhlak, kita harus mampu menjadi orang pemaaf kepada sesama. Sebab sifat pemaaf ini juga merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan juga bagaimana mulianya seorang pemaaf. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya, kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah, kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Hadis sahih riwayat Muslim. Nah, sikap memberi maaf jauh lebih mulia dari sikap meminta maaf. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang memberi maaf biasanya didasari dengan adanya kesalahan yang diperbuat orang lain terhadapnya. Kemudian dia dengan rela memaafkan kesalahan orang lain tersebut. Sedang orang yang meminta maaf justru sebaiknya membuat kesalahan terhadap orang lain. Kemudian dia meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Nah, dari sini jelas bahwa sikap dan sifat orang yang pertama atau yang memberi maaf lebih mulia daripada sikap atau sifat orang yang kedua, meskipun semua hal tersebut merupakan akhlak yang mulia dan terpuji. Sikap memberi maaf jauh lebih mulia dari sikap pemaaf atau meminta maaf. Dalam kehidupan sehari-hari,
Orang yang memberi maaf biasanya didasari adanya kesalahan yang diperbuat orang lain terhadap dirinya sendiri. Dia rela memaafkan kesalahan orang lain tersebut. Sedang orang yang meminta maaf justru sebaliknya membuat kesalahan terhadap orang lain, kemudian dia meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Menjadi seorang pemaaf, mudah menahan amarah dan melupakan segala kesalahan orang lain memang tidak mudah. Namun justru hal tersebut merupakan buah dari keimanan dan ketakwaan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita harus selalu berusaha dan berlatih menjadi seorang pemaaf. Nah, di antara hikmah yang dapat dirasakan dari sikap pemaaf, di antaranya adalah yang pertama adalah seorang pemaaf akan mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari orang yang dimaafkan. Orang yang dimaafkan merasa mendapatkan perhatian dan penghormatan dengan dimaafkannya apa yang telah dilakukan, sehingga dia akan memberikan balasan yang lebih baik dari sekedar sikap pemaaf yang diterima. Yang kedua, orang yang pemaaf akan memperkuat tali silaturahim dengan orang lain, termasuk orang yang dimaafkannya. Sikap pemaaf menunjukkan seseorang tersebut bertakwa. Artinya orang yang tidak memiliki sikap pemaaf berarti dia tidak disebut sebagai orang yang bertakwa dalam arti yang sebenarnya. Akhlak terpuji yang kedua adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab kalian sebagai seorang pelajar yang pertama tentu saja adalah mentaati dan mematuhi peraturan sekolah. Yang kedua adalah menghormati bapak ibu guru kalian. Nah, tanggung jawab ini memiliki banyak sekali makna dan arti yang bisa kalian pahami. Tanggung jawab ini merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatannya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab sangat erat kaitannya dengan kewajiban. Tanggung jawab merupakan perwujudan dari sifat amanah, artinya dapat dipercaya. Sehingga tanggung jawab bersifat kodrati dan sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban yang harus dilakukan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan. Sebagai seorang pelajar, kewajiban kita adalah belajar. Maka dengan belajar kita telah bertanggung jawab terhadap kewajiban kita. Jadi makna dari tanggung jawab sering dikaitkan dengan kewajiban. Maka tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kewajiban kita. Tanggung jawab menjadi ciri manusia yang beradab. Manusia harus bertanggung jawab karena menyadari akibat baik atau buruk dari setiap perbuatan yang dia lakukan. Sikap tanggung jawab harus dibiasakan setiap hari. Adapun yang bisa dilakukan yang pertama adalah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa segala perbuatan yang dilakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, menyadari bahwa betapa beratnya amanah yang diberikan kepada manusia. Yang ketiga, menyadari akibat buruk yang timbul dari sikap tidak melaksanakan tanggung jawab. Yang keempat selanjutnya adalah berani mengakui kekurangan diri sendiri. Dan yang kelima, siap menerima risiko apapun dari kesalahan yang dilakukan. Ada beberapa hikmah atau manfaat dari perbuatan kita selama di dunia ini jika kita memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Yang pertama, dipercaya orang lain. Semakin bertanggung jawab seseorang, maka semakin banyak manusia percaya pada dirinya. Dan sebaliknya, semakin manusia lari dari tanggung jawab orang lain, maka dia tidak akan percaya kepada dirinya. Yang kedua, menjadi manusia yang berguna dengan tanggung jawab. Banyak manusia percaya kepada dirinya, dan semakin banyak orang percaya, maka semakin bermanfaat dirinya bagi orang lain. Yang ketiga, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa contoh tanggung jawab kita saat ini sebagai putra bangsa dan pelajar adalah kalian pasti pernah melakukan. Apa itu? Coba ingat kembali, misalnya ada seorang anak kecil yang bermain dengan alat-alat permainannya. Setelah selesai bermain, ia diminta oleh orang tua agar menata dan merapikan kembali alat-alat bermain di tempat semula. Nah, ketika ada seorang teman kalian meminjam buku perpustakaan, setelah habis batas waktu harus dikembalikan. Atau ketika menggunakan buku perpustakaan, ada halaman-halaman yang sobek, maka ia menggantinya. Dan masih banyak lainnya. Ini semua merupakan wujud contoh bentuk tanggung jawab yang merupakan kewajiban kita.